Kalau punya saya aja. Ya. Amang. Amang cari kan? Enggak, ini enggak ada ya. Enggak ada. Kasih lagu Amang aja. Udah manual aja tapi enggak tahu. Nyanyikan dua-dua ya. Ku beri suara, oh Yesus. Ku beri suara, oh Yesus. Ku beri suara, oh Yesus. Namanjo dihukum maaf. Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring langkahku, patuh hormat dalammu, asa unang-unang di luar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk belajar Markus 2 bersama Amang Pendeta. Buatlah segala yang diajarkan Amang Pendeta bisa kami pahami, bisa kami cermati, dan bisa kami terapkan dalam hidup kami. Tuhan, buatlah Amang Pendeta selalu sabar untuk mengajarkan kami. Biarlah dia diberkati selalu. Jaga kami terus ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Nah, sekarang kita ke sesi pengakuan percaya bagian yang kedua, yaitu tentang Yesus Kristus. Ada 4 kasih agape, kasih filia, kasih storge, kasih eros. Nah, itu kalimat terakhir mengenai apa itu? Coba baca. Tulisan terakhir. Yesus Kristus adalah buah kasih yang sayang Bapa yang tiga. Ya. Oke, lanjutkan. Allah sebagai anak manusia memperkenalkan dirinya seutuhnya menjadi diri manusia yang sejati, melalui karya-karyanya. Titik. Semuanya diberikan, nyaru misalnya, semuanya diberikan kepada manusia berdosa untuk meroleh keselamatan dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia milik Tuhan. Sepenuhnya kehidupan Yesus menjadi jawaban segala pergumulan
dan kehidupan manusia. Jadi Yesus adalah gambar Allah yang sejati. Oleh sebab itu, manusia yang diselamatkan menjadi bagian gambar Allah ciptaannya yang besar. Itu narasi pengantar kita. Jadi Yesus itu Allah memperkenalkan secara universal melalui kisah penciptaannya sampai hari ini kita rasakan, kita alami, dan ini adalah keajaiban. Dan diciptakan segambar dengan Allah. Ini sudah mukjizat. Nah sekarang Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai manusia. Secara kasat mata bisa dilihat, dirasakan, dan bersama-sama dengan kita. Baca di Yohanes 1 ayat. Dalam kurung baca Yohanes 1. Baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Kita baca dulu Yohanes 1. Setelah disebut 2 ayat. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikannya oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Sama-sama kita ya 11-12. Ia Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lanjutkan. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, Bukan pula secara jasmani keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadikan manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. ini narasinya lengkap. Dia yang menjadikan, dan tidak ada sesuatu kalau tidak dijadikan melalui Dia. Itulah kisah Allah Bapa sang pencipta. Dia juga dia pencipta. Terus dia memperkenalkan diri sebagai manusia, yaitu di dalam dirinya ada terang dan kehidupan. Jadi sudah lengkap, mungkin tidak ada yang kurang. Kalau agama lain, konsep peragamaan itu tentunya tidak kasat mata, tidak ada seperti kita manusia ini. Dia hanya semacam narasi kata-kata, narasi perumusan, narasi dogma. Kita ini dogma yang hidup. Tuhan Yesus itu adalah dogma yang hidup.
Jadi setiap kita nanti mengakui iman percaya, mana kita mengakui iman percaya kita ketika ada dalam kata Yesus, dia memperkenalkan diri secara khusus tentang terang dan kehidupan dalam dunia milik Tuhan. Berarti tidak ada di sini keraguan lagi, tidak ada kegelapan dalam diri kita. Kalaupun ada kegelapan dari diri kita, itu bawaan karena dosa lisan, yaitu ular, yaitu Lucifer, yaitu iblis. Nah, ini bisa kita kendalikan iblis ini yang kita untuk berbuat jahat. Tadi dikatakan di sini ya, Yesus itu bukan diperanakkan, bukan dari darah dan daging. Dalam arti apa? Dia dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Berarti murni, tidak ada keinginan nafsu manusia. Jadi manusia itu wadah Tuhan, wadah. Kami ini ada wadah. Kalau makan ada wadah, wadahnya piring. Kalau minum ada wadahnya keras. Kalau kita duduk ada wadahnya kursi. Jadi Tuhan itu berhak untuk memakai wadah. Menjadi apa dia? Mau jadi hewan, mau jadi manusia, terserah, mau jadi tumbuh-tumbuhan. Ya, semua ciptaannya wadah dia. Nah, kenapa agama Islam tidak percaya itu? Masa manusia jadi Tuhan? Masa Tuhan jadi manusia? Mana mungkin dia merendahkan dirinya? Nah, disinilah kadang-kadang pikiran agama Islam, agama lain itu dia kan kudus, bagaimana mungkin dia jadi manusia yang adalah manusia berdosa? Itulah pikiran mereka. Tapi pikiran Kristus jelas ada terang dan kehidupan. Jadi kalau tadi kan kita kasih agape, itulah kasih murni dari Tuhan. Ya, tidak ada tembok pemisah, tidak ada tembok mencari titik persamaan, semuanya untuk umum. Tapi kalau kasih pilih, pilih kita berkawan lingkaran kita pilih itu harus pintar-pintar memilih lingkaran circle blended. Pilihlah teman yang bisa membangun dirimu, dan pilih teman yang toksik, itu energi rendah. Terus storge karena orang tua kita, famili kita itu kita dukung penuh, dan keluarga itu mendukung penuh dia. Muncullah dia memang buruk pasti, apalagi bapak-bapak. Terus kasih eros ini khusus untuk memisahkan kita dengan yang sudah berkeluarga, sudah menikah. Yang belum menikah tidak boleh melakukan hubungan nafsu seksual, karena seks itu adalah sekret, ya, itu adalah kudus. Jadi segala sesuatu kudus, termasuk hubungan kita dengan orang tua itu kudus. Jadi kalau boleh berbuat jahat sama orang tua dan anak itu tidak kudus. Demikian juga orang tua tega pada anaknya yang memperlakukan anaknya dengan tidak baik, itu tidak kudus. Jadi hubungan sama kita nih, hubungan kita sama kita itu hubungan kudus. Kenapa? Karena ada terang hidup, ada kebenaran, tidak ada kegelapan. Tapi kalau kita saling membenci, ada kita, itu yang menjadi merusak kekudusan. Sekarang aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Tadi jelas ya, sudah ya, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, bukan dari birahi seks, dikandung daripada kasih, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dari kegadisan, lahir dalam status gadis. Ini sangat menyakitkan. Kalau langsung di keluarga dia tidak gadis lagi, kalau dia di keluarga dia tidak berjaka lagi. Artinya dari luar. Tapi kalau Yesus itu yang dari dalam rahim langsung. Ini aneh, hanya sekali terjadi untuk seluruh dunia dan hanya dia satu-satunya seperti itu. Baru-baru ini belum bacakan di medsos, masa santriwati punya anak hamil, ternyata bapaknya di padepokan. Ya, dia tidak berhubungan, ya dia lahir sendiri, hamil sendiri, lahir sendiri. Nggak mungkin, karena katanya anaknya dapat mimpi. Itu logika. Terakhir 2-3 hari kemudian ditangkaplah pimpinan padepokan yang di sana, dan dia telah banyak melakukan pelecehan. Dia melakukan hubungan seks kepada
santriwatinya. Jadi mereka mencoba membohongi Tuhan. Nah, itu namanya kegelapan. Sekarang kita lihat Tuhan Yesus itu kepada Paulus yang menderita sengsara. Tuliskan kalimat yang menderita sengsara. Kalimat pengakuan percaya, pir aja bos itu. Kalimat pir atau pengakuan iman rasuli. Nah, ya. Kalimat pengakuan iman rasuli, titik-titik, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, penderitaan yang pertama dialami oleh si Maria kan. Saya jelaskan ya. Dia menderita masa melahirkan dalam satu perawan, sangat menderita. Menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Sebentar saya jelaskan. Penderitaan itu dari dialami pertama dari Maria. Penderitaan lagi Maria ini. Lahirlah anaknya Yesus Kristus di dalam rumah. Bayangkan. Start pertamanya udah menderita. Start. Ibunya menderita. Bapaknya si Yusuf juga menderita. Jadi dalam penderitaan itu ada cahaya Tuhan. Itulah tadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ya, kalimat yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus menandakan peristiwa, menceritakan peristiwa penderitaan Yesus menanggung dosa manusia. Yaitu melewati pengadilan politik strik negara. Tetapi juga melewati penderitaannya melalui pengadilan agama Yahudi. Dalam kurung Sanhedrin, Sanhedrin tutup kurung. Titik. Terlebih lagi melalui penderitaannya terlebih lagi penderitaannya melalui pengadilan pribadi, strik keegoan, berupa suara kebencian, umat Israel dalam kurung ahli Taurat, imam besar, rakyat Yahudi, tutup kurung.
dengan meneriakkan salibkan dia. Dengan meneriakkan salibkan dia. Titik. Ditambah lagi pengadilannya melalui titik tadi ya. Ditambah lagi penderitaannya melalui yang terbesar. Ditambah lagi penderitaannya melalui murid-muridnya yang besar. Yang meninggalkan dia sementara dia berusaha kepada Yesus. Titik. Jadi pengakuan menurut saya itu rangkaian cerita histori. Bayangkan Yesus itu sebenarnya harus tulis juga tuh pengadilan agama, pengadilan pribadi, pengadilan murid-muridnya. Sebenarnya ditutupi ya. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, pengadilan agama, pengadilan kebencian oleh rakyat Yahudi, murid-murid Yesus meninggalkan dia. Titik. Jadi seolah-olah yang salah itu hanya pemerintahan Pontius atau pengadilan negara. Sebelum itu terjadi, sudah ada bagian pengadilan agama. Bayangkan sebatang kara dia. Itulah waktu kita mau menceritakan. Makanya kalau kita di gereja, maka kita mengakui mempercayai kita sebagai teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan. Tidak hanya mengucapkannya, ada isi ceritanya, peristiwa-peristiwa. Itu dicari semua peristiwa ini dalam suatu rumusan pengakuan iman percaya. Pengakuan iman percaya orang Kristen paling terpanjang. Karena mau cerita, kalau Islam nanti kalau masuk Islam contohnya, atau saya masuk Islam gampang. Apa tuh? Dua syahadat apa itu? La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Itu? Syahadat. Asyhadu wanna sama tahu. Apa? Baguslah tahu. Enggak. Kita ini mengucapkan 2 kali dan udah Islam kita. Tapi orang itu nggak tahu. Karena nggak ada ceritanya. Ini ada ceritanya peristiwa, fakta lagi, sepengetahuan saksi. Makanya Islam ini kan lucu. Ini Islam ini sholat lima depan, cuma pada jalan yang lurus. Ini sholatul mustaqim. Tahu sholatul mustaqim itu jalan yang lurus. Terus kami bersaksi Muhammad Rasulullah. Kalau bersaksi dilihat mata, dirasakan, ini nggak ada. Mana ceritanya? Nggak ada, tidak foto. Tidak banyak sekarang contohnya saya masuk Islam, saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Yang namanya bersaksi, status kalimat saksi dilihat atau melihat. Makanya makin bodoh kalau Kristen jadi Islam makin bodoh. Dari rumusan kata-katanya nggak pas. Nah sekarang saya bersaksi di dalam hari ini. Tidak ada saksi. Ya, Yesus jelas ada banyak saksinya, murid-muridnya. Nah, coba kita baca dulu 1 Yohanes 1 ayat 1-3. Ini jelas semua soal saksi. Ini ada cerita. Semuanya punya cerita yang betul-betul dalam dan punya makna. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, sama-sama kita ucapkan. Apa yang telah sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami
dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Tambah satu lagi, serta Roh Kudus. Ayat 4 kita baca berdua ya. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ini yang menulis itu Yohanes, murid Tuhan Yesus. Saksi jelas. Tahu apa istilah tadi? Yang telah kami coba yang paling sangat detail sekali. Guys, yang telah kami lihat satu. Yang telah kami saksikan. Nah, terus yang telah kami raba. Apa yang diraba? Tubuh Yesus. 40 hari lagi dia sudah bangkit. Dipegang ini tubuhnya. Jelas. Ya, setelah dia bangkit. Jadi kayaknya manusia sudah kepada tahap yang paling terendah. Kalau katanya raba baru percaya. Kalau kita pegang ini gelas, baru kita percaya ini gelas. Kalau ini gelas kita bilang dari mata, untuk memastikan ini gelas harus dipegang. Pegang gelas ini, baru kita yakin. Kalau misalnya ini seleksi, itu seleksi. Lalu jelas seleksi. Tapi saya supaya yakin, saya pegang saya yakin. Dengar suaranya bom seleksi kok, ada tubuh. Kalau udah ke anak-anak, jadi murid-murid sampai kepada ke anak-anak, memastikan. Kalau saksi ini kan pakai mata nih. Nah, lalu dilihat, didengar nih suaranya, suara Yesus. Ada nggak beda suara Yesus waktu sebelum bangkit dengan setelah bangkit? Oh sama. Coba suara dia sama nggak suara dia sama? Kecuali itu batu-batu lah, arah suara dia masuk angin. Sakit, tapi setelah sakit sembuh, nah kembali lagi kan, itu betul-betul berbanding lurus. Ya, apa yang dikatakan, apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apa yang dipegang, apa yang dilakukan. Maka kalian pergi ke mall, di market. Nah, kalau Anda memegang, Anda telah membeli itu, lucu kan? Maksudnya mau membeli. Atau silakan memegang, silakan melihat, tapi pegang jangan. Kenapa? Karena itu barang paling antik dan paling bersih. Terus kalau Anda telah membeli, tidak boleh pulangkan, tidak rusak. Artinya ada segel. Jadi kalau dari segel, kalau kita pegang itu udah segelnya, sah. Kita lihat di kopi, ada gelas, jelas nih warna kopinya hitam, bukan merah. Bagi anak-anak kita ya, ini itu bagi anak-anak, nggak orang dewasa nanti. Jelas kok semua, tapi lengkaplah semua. Nah seperti itulah penderitaan Tuhan Yesus, dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, terus pengadilan agama 4 pengadilan. Jadi kita nanti menghadapi berapa pengadilan? Mudah-mudahan kita jangan masuk ke pengadilan di negara ini, tapi kita punya kasus. Mudah-mudahan kita jangan masuk ke pengadilan agama di gereja karena kasus, karena MPP, dari sisi mau. Ya kan? Kita nggak boleh begitu. Nah, itu waktu penting itu orang permanen pamit sama sisi mau. Maka kayak kejelas.
Terus dia lagi pengadilan mengkhianati, ya itu kan muridnya pengkhianat kan semua, ditinggalkan itu, silakan tahan ya. Masa kau Petrus itu kau muridnya, itu kan Tuhan Yesus, tak pernah aku, nggak ada pernah 3 kali. Apalagi Yudas itu Yesus juga menyisikan, otaknya hanya duit aja. Bayangkanlah, karena dia yakin nggak mungkin Yesus mati. Kenapa? Aku tidak langsung kok si Lazarus yang mati jadi bangkit. Nggak mungkin Yesus ini kalah melawan support apapun, karena angin badai itu bisa dikalahkan oleh Yesus. Dan pula yang buta bisa cerita. Di pikiran overthinking, asumsi besar sekali membuatnya. Tak mungkin lah, tentu dipanggil pastor pasukan dari surga. Rupanya mati kan, stres masih Judas. Aduh, nggak seperti yang pikiran rupanya Yesus. Dia menangis, dia kembalikan uang itu kepada si pembeli, uang suap itu, uang sodok itu. Lalu dia bunuh diri karena aku telah berdosa pada uangku kepada Tuhan. Kiranya Tuhan ini bisa melawan. Ya, apa kata Yesus? Benar, bisa kulawan kau, kupanggil malaikat atau berlaksana-laksana beribu-ribu pasukan malaikat surga. Ada berarti menderita. Jadi kadang-kadang kalian di luar sana hati-hati dan jangan bertemanlah dengan semua orang. Tapi curiga kita jangan terus. Tahu, curiga jangan terus. Kalau kira-kira dia mengajak kita ke arah yang kegelapan, stop. No. Ayolah. Sekarang kita jual sepatu, saya pernah jual sepatu kampus. Oke. Masih di rumah aja, anak-anak SMA. Ini begitu. Ayo kita jual sepatu kampus. Lumayan kenapa? Itu ada kampus. Jadi, habis itu kan makan bakso. Rupanya salah. Itu penyakit. Dosa itu. Saya pernah juga ya masa-masa bandel itu. Ini program sebagai itu, makanya saya dulu masuk belajar sini pas 3 SMA. Ini perlakuan saya itu SMP, Wilayah pas SMA, tapi setelah saya masuk ke rumah 2 pas 3 SMA bulan baru, kayaknya saya diingatkan gitu. Jadi takut juga jadi jalan. Kenapa? Karena sekarang deh sulit buat coklat aja nenek tahu deh untuk jatuh ya. Kita sama pengusaha penjara, dia orang miskin, berkali. Sekarang hati-hati kalian kalau bisa keluar sana. Makanya kalau pun cerewet lama nanti kalian baru mengerti, paham. Setelah mengerti kuliah. Oh gini bukan cerewetnya bapak ini bapak. Sekarang bapak gak mau ngomong banyak sama klien. Kenapa? Bapak ngomongnya di hati. Bapak itu ngomongnya di hati dan di kepala melalui doa. Kalau mama dua-dua cerewetnya, dari mulutnya, dari hatinya, dari pikirannya. Kau anak gadis anakku, Inaan, jaga dirimu, kau harus banyak belajar, sekolah terus. Aku belum sering gereja ini ada portal perencanaan Tuhan menaikkan harkat kalian. Kalau dia malas-malas, tidak saya kan. Ini mengenai penderitaan yang harus kita keluar dari penderitaan. Tidak ketinggalan. Jadi kalau kita buat dari sini, kita berberita Injil. Dan anak-anak sekolah ini kita latih membaca dan menghafal sejak dini. Dia belajar di sekolah ini. Gereja ini adalah sekolah hati, sekolahnya, sekolah bertumbuh berkembang. Ada 2 pendidikan sekolah kita di rumah. Itu gereja yang hidup.
persekutuan hidup. Terus hidup tiap hari itu. Terus persekutuan di gereja, berkegiatan itu hidup. Itu perjumpaan itu hidup persekutuan. Dan Tuhan tidak menyia-nyiakan setiap persekutuan yang hidup. Tergantung dia mau nggak menerima persekutuan itu. Tiap hari waktu dia bangun tidur, maka hari ini besar dan training gara-gara dia dikasih makan kuliah kali satu hari. Ada pakaian cuma kuliah, ada pakaian kuliah, ada sepatu dia. Itu persekutuan yang hidup. Yang nggak itu apa deh? Itu aja dia. Nggak berkembang. Jadi Tuhan itu adalah firman yang hidup. Coba dari kita baca dulu ayat 1 tadi. Apa yang dimaksud firman? Coba 1 Yohanes 1 ayat 1 itu. Gampang ya kan? Ayo kita baca yuk. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman itu. Tahu firman itu artinya Yesus yang baru bangkit. Firman itu kan firman kan, nggak bisa kita lihat apa. Jadi firman itu ini artinya Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Apalagi hidup, hidup kekal. Lengkap ini, baca dulu ayat 2. Dua-dua ya. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Semua dikasih tahu. Dikatakan lagi di situ. Tubuhmu nanti seperti tubuhmu. Tidak kabar dulu, hidupmu bersama dengan Bapa. Hidupkan persekutuan dari rumah hati. Itu yang sama Bapa, yang sama. Itu ada rasanya, ada garamnya, ada sukanya, ada pembinaan. Kalau dari suruh-suruh cuci piring, orang baru nyampe, aku terus Pak. Ingat, orang yang rajin membantu orang tua jangan sukses. Itu di luar logika kita, ternyata persekutuan hidup itu yang baik dengan orang tua. Jalur langit dan orang semesta memberikan ruang untuk yang sukses. Ada yang sudah S3, S2. Kalau betul-betulnya pendidikan tinggi orang buat kaya raya, kenapa ada juga yang profesor doktor miskin? Begitu aja. Kalau betulnya kerja keras orang kaya, kenapa kuli bangunan nggak kaya-kaya? Kalau betulnya pendeta ya yang sangat dekat dengan Tuhan tidak langsung kaya-kaya tuh. Yang membuat kita kaya itu hubungan kita. Yang saya maksud hubungan kita dengan Kristus. Hubungan kita dengan Kristus itu yang membuat kita kaya dan sukses. Lihat Aristarchus, ya tidak sarjana, tapi punya perusahaan. Aristarchus tahu yang kemudian perkebunan kebun sawit, DPR, waduh, nggak tamat dia, nggak sarjana, tapi dia punya hubungan dekat dengan mamanya kan. Dia orang mati, dikasih Tuhan jalan. Kalau betulnya orang yang bekerja berjam-jam itu kan banyak nggak kaya. Dan ditemukan rahasia itu supaya kita sukses hubungan kita dengan Tuhan dan orang tua. Itu start pertama kita sukses. Kalau kita berada di sekolah, di gereja, dimanapun les, itu pendukung. Jadi Tuhan sudah adil. Kamu supaya sukses, baiklah hubungan dengan orang tua, baiklah hubungan dengan Tuhan. Ada masa depan. Tidaklah ada yang banyak gelapnya, tapi seperti roti garam gelap. Tak
besar gitu. Tapi dari Cina-Cina ini ini kan merasa dijual kan nomor 3 atau kedua, nggak mau masuk tentara Cina ini. Nah, keras, lalu polisi susah. Walaupun ada satu antara 1000 orang, biarlah siapa itu si Kian itu yang di Sulawesi Utara kan, dia 3 besar masuk pas PKK, 3 besar loh dia. Ya kan? Tapi dari seleksi nasional dia diundang, tapi kalah di provinsi. Intervensi dari daerah, katanya alasannya dia tidak tahu bahasa daerah, bahasa Sulawesi. Kalau dia tak jago bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin. Tapi karena terus simetris bahunya badannya, yang orang tahu deh, yang nggak 10 besar, nggak Islam lagi, ditimbang ya. Kadang-kadang kita itu bertanya, kadang-kadang dia orang Kristen, dicarilah alasannya dia nggak tahu alasannya. Apa nggak hancur mental gitu? Wala saya kecelakaan besar, curang di kecundang. Sekarang lagi itu lagi dibahas itu. Mudah-mudahan aja dia masuk akal. Seleksinya gara-gara agama, makanya mungkin bodoh dia masuk ke sini. Kan sebenarnya itu. Kalau orang kemudian nanti ditawari uang banyak, jabatan, dicintai dan menjadi istri dan menjadi Islam, kalau sama masih banyak bilang kalau juga rezeki masih banyak kok perempuan istri yang baik-baik. Karena kita ini berada di agama mayoritas Islam. Pendeta, kalau pendeta di AGBP di Santa, mata kuliah agama Islam itu 1 SKS sampai 2 SKS. Kami bingung, karena itu mata kuliah dasar teologi, mata kuliah umum, MK, Indonesia, bahasa Inggris, mata kuliah keahlian teologi, mata kuliah pilihan, mata kuliah perbandingan. Ini kok kami pelajari agama Islam, diterangkan dosen lah dalam silabus kita kenapa kita harus belajar agama Islam. Alasannya, pertama agama Islam ini mengambil sumber dari kitab, teori sumber. Islam lahir pada tahun abad ke-6 430. Alkitab sudah ada tahun abad pertama. Semua tulisan-tulisan yang berkaitan yang mirip-mirip dengan yang teori sumber pertama pasti diambil dari sini nih. Ini bukan satu. Yang kedua alasannya kita berada di agama Islam, supaya kita jangan dipengaruhi agama Islam yang merusak iman kita, yang merusak moral kita. Di Islam itu boleh kawin 4 kali, nah, di Kristen nggak boleh hanya sekali selamanya. Islam itu boleh membunuh Allah, udara, orang kafir. Kita nggak boleh kasih musuh. Jauh banget, jauh lebih banget. Ya. Karena pendeta berharap adanya bicara Tuhan mengambil di antara keluarga jemaat kita menjadi yang unggul. Saya berdoa ya Tuhan, berikanlah jemaat ini menjadi unggul anak-anak jemaat. Kita buat literasi, lomba literasi menulis cerita anak, pertanyaan, dan 2 orang tuh. Coba tulis dulu. Setelahnya nanti kan cerita saya. Tadi aku ke gereja di antar mamaku yang sudah 3 tahun sebelum. Kuliah pendeta duduk di meja saya menyala. Terus saya masuk ke ruangan, kami belajar satu hal yang menurut saya tertarik dengan tadi adalah mengenai ini, karena ini membentuk bagian diriku. Setelah itu doa dipimpin oleh teman saya, kami pulang.
aja. Itu udah ada 2 nih tulisan mas sekolah. Adik-adik, tolong tuliskan cerita iya hari ini. 2 hari kita tunggu antar ke rumah, nanti saya kasih dia. Betapa cerita hari ini. Tadi kan pertanyaan siap mandi nggak? Tuliskan. Sebelum saya pertanyaan saya mandi. Padahal tadi saya malas karena saya terpaksa lama ke pertanyaan. Aku pakai ini ya teman aku sampai ini siang dia satu tahun aku melihat rumah pendeta dan aku salami tuan rumah yang bernyanyi. Ada yang namanya saya suka sama orang. Satu hal yang menarik dari cerita dari Bapak Pendeta ini atau ayat firman Tuhan Bapak aku bilang ya ada tuh berhasil. Kita ini suka main handphone ini scroll. Pernah nggak menulis 1 bulan itu di luar dari sekolah cerita dia? Ada? Coba ceritakan dia Pak Melati. Satu hal yang tidak aku suka dari Bapak ini terlalu banyak nasihat. Tapi satu hal nasihat yang sangat aku sukai. Satu hal yang aku suka sama Bapak ini sekali sama kakak juga sama dia juga. Entah apa maksud Tuhan ini. Ya kan? Tulis deh. Namanya buku harian. Tapi dia nggak suka menulis, dia suka mengimpor. Ya Rizky, jadi waktu kita tinggal 5 menit lagi. Yang aku maksudkan hubungan katanya. Coba, ayo baca dulu Matius ya. Hubungan Kristus. Efesus 5 ayat 32. Efesus 5 ayat 32. Semuanya dimulai dengan hubungan orang tua dengan Tuhan. Yesus sesungguhnya. Oke. Sama-sama kita baca Efesus 5 ayat 32. Dua-dua ya. Rahasia ini besar, tetapi yang masukkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Apa lagi? Ini memang untuk suami istri, tapi itu secara spesifik. Ini secara umum. Rahasia ini besar yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Ince dengan bapak mama, hubungan Lopian dengan bapak mama, hubungan Reski dengan bapak mama. Yang kumaksud hubungan, kata Tuhan, hubungan yang baik, hubungan Kristus dengan Junia, anak. Itu start sumber kita sukses ke depan, ya. Kalau soal di sekolah belajar apa itu tambahan. Makanya kata Tuhan kan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya tambahan. Kalau gitu kan dikatakan carilah hubungan kita yang apa. Maka harta khususnya ditambahkan, tambahan mana? Beliau Raja Salomo ditanya, Salomo, apa yang kau inginkan? Aku senang lihat bapakmu sudah hebat. Apa permintaanmu sama aku, kata Tuhan? Kau permintaan Salomo bukan harta dia. Aku minta Tuhan roh hidup. Hubunganku dengan kau sangat sukses dia. Lihatlah, butuh mendatangi kedua orang kaya. Amin. Sukses, amin. Ulang-ulang deh katakan, aku berdoa untuk orang sukses aku tidak berkaya. Jangan senyum kalian. Tapi bayangkan kan senang. Bayangkan hanya 15 detik ya. Aku punya rumah sendiri, kenapa orang bilang bercita-cita setinggi langit? Karena dilarang kan cita-cita. Kita dilarang kan?
Saya punya cita-cita nanti saya punya anak saya ini punya anak lagi, punya cucu 2 atau 3. Kan nggak dilarang, ada yang melarang. Dia dilarang nggak membayangkan merekam ulang sampai dalam jiwa kaya? Nggak ada. Siapa yang melarang kaya khusus? Ada kan? Ya, kembali ke tadi. Ya, masukkanlah hubungan Kristus dengan umat, hubungan Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan. Terima kasihlah. Jadi kita sering-sering mengingat hubungan dia yang hidup dalam orang tua yang baik ya. Kemudian yang baik dengan Tuhan dan yang baik dengan gereja. Terima kasih yang hadir di PHD kita di gereja itu tidak sia-sia. Percayalah masih ada jalan Tuhan untuk menjadi. Amin. Kita doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tadi telah belajar rumah Tuhan, berkat kita. Belajar kami menjadi orang yang baik Tuhan. Tuhan, kami adalah berdosa. Sekarang segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami dan syukur. Amin. Amin. Ya. Jalan-jalan.